No Drugs. Halo pemirsa, kembali saya Lula Kamal mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah acara yang sangat penting untuk kita semua. Indonesia Bergegas, Indonesia Bebas Narkoba 2015. Kali ini yang akan dibahas adalah sinergitas dalam upaya meningkatkan pemberantasan narkoba. Banyak sekali badan dan pihak yang terkait berhubungan dengan masalah ini. Penyalahgunaan narkoba bersifat borderless bisa menyasar kepada kalangan berbagai usia, status sosial, dan pekerjaan. Oleh karena itu diharapkan kerjasama dan sinergitas dengan semua elemen masyarakat, sehingga penggunaan dan peredaran narkoba dapat diminimalisir. Pasar narkoba terbuka lebar di Indonesia dipengaruhi oleh faktor supply and demand narkoba yang masih tinggi. Suplai atau pasokan narkoba masuk ke negeri ini dengan berbagai modus operandi, baik melalui penyelundupan mulai dari pelabuhan laut, bandar udara, daerah perbatasan, maupun pengiriman paket. Banyak kasus telah dibuktikan dan diungkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional dan sejumlah instansi terkait lainnya. Berdasarkan data Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan BNN tahun 2012, pengungkapan kasus melalui kontrol delivery dan penyelidikan pada darat, lintas batas, pelabuhan laut, dan udara, BNN sudah mengungkap jaringan nasional dan internasional. Bahkan pada jalur darat dan laut terungkap kurang lebih ratusan gram syabu dan jutaan butir ekstasi telah terungkap. Penyelundupan narkoba yang marak tentu harus disikapi dengan serius oleh seluruh pihak. Badan Narkotika Nasional sebagai leading sektor dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN perlu meningkatkan sinergitas dengan sejumlah lembaga terkait lainnya dalam bidang interdiksi atau kegiatan operasi terpadu guna memutus jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional dengan cara mengejar atau menghentikan orang, kapal laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa narkotika atau prekursor narkotika, untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka serta penyitaan barang bukti dan asetnya. Akibat peredaran gelap narkoba, banyak generasi bangsa ini yang menjadi korban, bahkan tidak jarang hingga menyebabkan kematian. 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional pada Hari Anti Narkoba Internasional pada tanggal 26 Juni 2013. Dekriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Perlu adanya peningkatan penegakan hukum dalam konteks pencegahan masuknya narkoba ke dalam wilayah Nusantara. Forum lintas sektor yang berkompeten dalam pengawasan lalu lintas barang dan orang diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk menekan angka penyelundupan narkoba yang gencar masuk ke negeri ini, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, perairan darat, maupun lintas batas. Secara keseluruhan, menurut BNN, adanya kenaikan peredaran gelap narkoba pada jenis-jenis tertentu seperti syabu dan ekstasi.
untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba, perlu adanya kerjasama yang bersinergi antar instansi, karena ini adalah salah satu kunci utama untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Tanpa adanya kerjasama semua instansi dalam pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba, mustahil ini akan terlaksana. Untuk sinergitas, kita tentunya mengacu pada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional P4GN. Semua menteri, semua kepala lembaga dan badan, semua gubernur, wali kota dan bupati, panglima TNI, Kapolri diinstruksikan untuk melakukan berbagai macam upaya sesuai tugas dan fungsinya untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkoba. Ketika semua sudah diinstruksikan, tentunya kembali kepada para pihak sejauh mana keseriusan, sejauh mana mereka secara all out melakukan instruksi tersebut. Tentunya kita semua berharap bahwa kita harus melangkah bersama, kita harus bersinergi. Tidak ada satu institusi yang menonjol ke depan, kemudian ada yang santai-santai. Kita harus sama-sama bergerak. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Ya banget, Endingnya kebaca, bro. hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab? Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bergegas. Seperti biasanya, kita akan melihat bagaimana pandangan narasumber kita mengenai permasalahan narkoba di Indonesia. Sebelum nantinya kita akan tanyakan lebih jauh bagaimana menciptakan sinergitas untuk upaya peningkatan pemberantasan narkoba. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bergegas.
Seperti biasanya kita akan dengarkan tanggapan dari semua narasumber kita mengenai bagaimana permasalahan narkoba di Indonesia. Sesuai dengan instruksi Presiden, perlunya kerjasama antar instansi yang bersinergi dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai adanya keterlambatan dalam penegakan hukum. Menurut Benny J. Mamoto, Deputi Pemberantasan BNN, saat ini berkembang yang namanya MVS New Psychoactive. Kini dunia terancam dengan zat yang baru, dan di mana Indonesia saat ini telah ditemukan 21 jenis. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini berkembang yang namanya NPS, New Psychoactive Substances. Dunia terancam dengan zat psikoaktif yang baru itu, di mana Indonesia saat ini sudah ditemukan 21 jenis. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus mengatur regulasinya dan siapa yang harus menegakkan hukum atas regulasi itu? Ketika kita terlambat mengatur, ketika kita terlambat untuk memasukkan zat psikoaktif itu ke dalam undang-undang, maka aparat penegak hukum pun tidak bisa melakukan tindakan. Inilah yang saya maksud bahwa semua harus bersinergi dan berjalan bersama. Ketika regulasi terlambat, maka perkembangan NPS ini akan begitu pesat di Indonesia. Itu ancaman serius dunia, tidak hanya Indonesia. Indonesia adalah negara yang maju dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa, yang pada awalnya Indonesia adalah negara transit untuk peredaran narkoba. Menurut Benny J. Mamoto, Deputi Pemberantasan BNN, perlunya kerjasama antar institusi penegak hukum yang sama-sama menangani masalah narkoba di negara lain. Akan tetapi perlunya pembentengan agar peredaran narkoba dapat ditekan secara maksimal. National Organized Crime, kita tahu negara asal narkoba, negara transit dan negara tujuan pemasaran. Untuk jenis tertentu seperti heroin, kokain bukan diproduksi di Indonesia. Ganja sumber ada di Indonesia. Ketika kita berbicara kejahatan lintas negara yang terorganisasi, maka kita harus menjalin kerjasama yang erat dengan sesama institusi penegak hukum yang menangani masalah narkoba di negara lain. Tetapi juga kita mencoba berusaha maksimal untuk membentengi diri, di mana perbatasan-perbatasan titik-titik masuknya, baik yang legal maupun yang ilegal, baik pintu resmi maupun pintu yang kita sering menggunakan istilah jalan tikus, itu kita lakukan pengawasan secara maksimal. Kami dari BNN sudah merancang dalam waktu tidak terlalu lama ada 26 titik interdiksi terpadu. Di situ ada unsur bea cukai, imigrasi, kepolisian, Angkasa Pura, kemudian dari Syah Bandar dan dari BNN sendiri untuk terus-menerus mengawasi arus masuk barang, arus masuk orang, termasuk jasa titipan barang, di mana selama ini kita deteksi dan kita temukan bahwa barang masuk dengan berbagai macam modus operandi, apakah itu lewat laut, lewat udara, termasuk juga lewat perbatasan darat. Kerjasama yang intensif dengan negara lain sangat penting. Kerjasama lintas instansi dalam negeri juga sangat penting, termasuk dalam hal pengawasan importasi maupun ekspor bahan-bahan prekursor ataupun bahan-bahan kimia lain yang ada kaitannya dengan produksi narkoba. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Ya banget, Endingnya kebaca, bro. yang kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab.
penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Menurut Direktur 4 Narkoba Kabareskrim Mabes Polri Arman Depari, perlunya penindakan dan penegakan hukum pada peredaran narkoba. Kita sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari upaya pencegahan, pemberantasannya sendiri, maupun kepada rehabilitasi dari para pecandu atau penyalahguna narkoba ini. Secara keseluruhan, memang ada kenaikan peredaran gelap narkoba dalam jenis-jenis tertentu, terutama jenis ekstasi atau biasa kita sebut dengan MDMA, dan satu lagi jenis sabu atau metamfetamin. Sedangkan jenis narkotika yang lain itu relatif stabil. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan dengan kerjasama instansi yang sesuai dengan fungsinya. Menurut Direktur 4 Narkoba Kabareskrim Mabes Polri Arman Depari, perlunya pencegahan bukan hanya masuknya narkoba ke Indonesia, akan tetapi perlunya pencegahan di tengah-tengah masyarakat kita untuk menyatakan anti pada narkoba. Dan ini perlu bersinergi atau saling mendukung antar instansi dan masyarakat. Karena kuncinya dalam pemberantasan narkoba ini adalah kerjasama. Mulai dari pencegahannya, kemudian juga pemberantasannya, itu hal yang paling utama. Kita lakukan dengan bekerja sama, baik antar fungsi di kepolisian maupun lintas fungsi. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat meresahkan masyarakat karena pengguna narkoba sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Lebih lanjut, Direktur 4 Narkoba Kabareskrim Mabes Polri Arman Depari mengatakan, dengan adanya kerjasama yang bersinergi, jangan menimbulkan ego antar instansi, akan tetapi semua merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki kepentingan untuk bangsa dan rakyat agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan seminimalisir mungkin. Atas kertas, tetapi yang paling penting adalah implementasinya. Setiap instansi yang dilibatkan di sana mempunyai tugas-tugas tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kami di Direktorat Narkoba ini difokuskan kepada penegakan hukum, penindakan. Instansi-instansi yang lain seperti contohnya misalnya Bea Cukai, tentu kita harapkan juga menangkal, menginterdikt masuknya narkoba ke Indonesia. Dari Departemen Kesehatan dan Sosial, kita harapkan juga dapat melakukan tugasnya untuk merehabilitasi para korban atau pecandu narkoba. Kemudian tentu instansi-instansi yang lain bersama-sama kita melakukan pencegahan, tidak hanya pencegahan yang ditujukan kepada masuknya narkoba ke Indonesia, tetapi juga pencegahan di tengah-tengah masyarakat kita untuk menimbulkan perlawanan dan anti terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Nah, ini harus bersinergi, saling mendukung satu dengan yang lain. Kuncinya itu adalah kerjasama. Saya kira ini yang paling penting kita lakukan, dan saling mendukung dan saling membantu, terutama dalam hal tukar-menukar informasi.
Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Ya banget, endingnya kebaca bro. Yang kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab? Penjara itu berat bro. Lo beneran keren. Kejar cita-cita lo. Jadi juara. Jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN khususnya di wilayah bandara, pelabuhan, lintas batas, pelaksanaan operasional interdiksi terpadu dalam pelaksanaan P4GN. Pemberantasan berekspektasi tinggi agar setelah kegiatan ini dapat dibangun pos-pos interdiksi terpadu di berbagai titik, sehingga pengawasan di berbagai pintu masuk dapat semakin kuat, serta perlunya berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti Bea dan Cukai, Polri, Angkasa Pura, dan sejumlah instansi lainnya untuk menangani pengawasan di wilayah masing-masing. Karena masalah narkoba adalah masalah semua negara dan ini perlunya kerjasama yang kuat dan berkesinambungan. Kita harus melakukan ini untuk kepentingan bangsa kita, melindungi rakyat kita. Dengan demikian, semua tugas itu, apapun yang kita lakukan, kita arahkan kepada pemberantasan narkoba supaya betul-betul apa yang kita cita-citakan pada 2015 kita betul-betul bebas dari narkoba. Dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu adanya komitmen serta visi dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Artijo Alkostar mengatakan perlunya pemberantasan peredaran gelap narkoba dan perlunya memilah dalam penerapan keadilan yang sesuai dengan undang-undang. Apakah korban sebagai penyalahguna atau pengedar narkoba? Masalah narkoba ini kan masalah yang bersifat transnasional ya. Masalah antar negara. Ini saya kira perlu ditanggulangi dengan serius oleh negara kita. Karena ini kan menyangkut eksistensi generasi muda yang akan datang. Saya kira kita memang patut berbangga, kita punya lembaga yang khusus untuk itu, BNN, yang itu menunjukkan keseriusan negara tentunya untuk menanggulangi narkoba di Republik ini, ya supaya tidak terjadi contoh-contoh negara yang sudah dikuasai oleh narkoba, ya. Baik dia itu di Amerika Latin atau di tempat lain. Untuk itu saya kira semua komitmen unsur-unsur penegak hukum ini harus selalu meningkatkan kewaspadaan untuk itu. Agar pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba dapat bersinergi, perlunya pengawalan mulai dari penyidikan sampai pada kepenuntutan. Di pengadilan, menurut Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Artijo Alkostar, dalam penuntutan agar hakim memiliki dasar dalam setiap penuntutan dan perlunya pemeriksaan yang mendalam pada setiap kasus. Sinergitas ini penting karena harus ada
kesatuan komitmen ya, kesatuan visi penegakan hukum ya, baik itu penyidik, penuntut umum maupun pengadilan untuk memberantas narkotika ini ya. Baik itu tentu harus memberikan memilah-milah untuk menerapkan keadilan yang pas untuk diacu undang-undang itu. Apakah itu pemilik ya, apakah itu pengguna, penyalahguna ya. Kalau penyalahguna tentu ini perlu adanya kebijakan. Kalau itu ada bukti hukum, fakta hukum bahwa dia ini pengguna, tentu harus dimasukkan dalam rehabilitasi ya, kebijakan untuk itu. Karena ini saya kira akan sangat membantu bagi pengguna itu sendiri, begitu juga aparat penegak hukum sendiri. Karena proses pengadilan itu biaya sosialnya tinggi juga, mengurus ada perkara-perkara seperti itu tentu akan menguras energi pikiran kita, para penegak hukum ini. Upaya pengawasan yang ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan atau end user, ekspor dan reekspor bahan kimia prekursor, dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan penyalahgunaan narkoba perlu ditingkatkan setiap saat, mengikuti metode penyebaran sindikat narkoba yang terus berkembang. Upaya peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum harus diperhatikan untuk menghindari kesenjangan dan miskomunikasi di lapangan. Semua pihak berharap bahwa Indonesia bisa terbebas dari narkoba. Namun hal ini perlu didukung penuh oleh seluruh komponen masyarakat untuk turut serta memberikan informasi dan mengawasi maraknya peredaran narkoba secara bebas. Kerjasama yang baik dibutuhkan untuk dapat mencapai misi besar demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba, serta pentingnya lembaga peradilan dalam memutuskan kebijakan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kami yakin semua pihak menginginkan Indonesia bebas dari narkoba, tapi sinergitas akan menjadi kunci untuk masalah ini. Semua badan, semua pihak harusnya mempunyai sinergitas ini untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Pemirsa, masih banyak masalah yang akan kami bahas berhubungan dengan narkoba dalam acara ini, Indonesia Bergegas. Selalu saksikan kami, Indonesia Bergegas, pada jam yang sama. Sampai jumpa.